Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, faya ayyuha al-muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah fi hadzal makan al-mubarak insyaallah taala Masjid Muhammad Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam rangka tafakuh fiddin, yang mana tanpa taufik dan kemudahan darinya maka kita akan terhalang dari menuntut ilmu ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada jajaran pengurus Masjid Muhammad Ramadan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Walaupun kita mengatakan saya bersyukur kepada Allah, saya memuji kepada Allah, tetapi apabila ada kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain lalu kita tidak ucapkan terima kasih, kita ucapkan jazahumullahu khairan, maka kita pada hakikatnya belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sailin. Pada pekan yang lalu kita sudah masuk pada bab at-tawaf wa adabuhu, atau at-tawaf wa adabihi, bab tawaf dan tata kramanya atau etikanya. Maka malam ini insyaallah taala kita akan masuk pada bab ini pada hadis kedua. Sebagai murajaah pada hadis sebelumnya, yaitu hadis pertama pada bab ini, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa dia datang ke Hajar Aswad lalu menciumnya dan mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwasanya engkau adalah hanya sebatas batu, tidak membawakan bahaya dan tidak manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak menciummu. Maka dari sini terdapat faidah besar bahwa ketika kita tawaf adalah mencium Hajar Aswad ketika sudah atau baru memulai tawaf, atau setelah selesai satu putaran. Lalu pada hadis kedua, penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau datang ke Mekah. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan, innahu yaqdamu alaikum qaumun qad wahanathum humma Yasrib. Qad wahanathum humma Yasrib. Sesungguhnya datang kepada kalian, sesama orang musyrik, kaum yang telah dilemahkan oleh demam Yasrib. Yaitu Yasrib itu nama lama dari kota Madinah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwaq as-salasah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Wa an yamshu ma bainar ruknaini. Ketika melewati 2 rukun, maka beliau memerintahkan untuk berjalan.
yaitu di bagian rukun yang tidak dilihat oleh orang-orang musyrik. Ya. Nanti akan kita perjelas di makna umum dari hadis ini. Walam yamna'hum an yarmulul asywata kullaha, dan beliau tidaklah mencegah mereka berlari di semua putaran, an yarmulul asywata kullaha illa ibqa alaihim, kecuali karena kasihan kepada mereka. Jadi di sini dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar para sahabat romel, yaitu agak berlari-lari kecil ya, dengan jalan cepat pada tiga putaran pertama dan pada dua rukun, kalau tidak salah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, agar berjalan biasa. Makna umum dari hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Basam, Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sanata sittin minal hijrah ila Makkah mu'tamiran wa ma'u katsirun min ashabihi fa kharaja liqitali wa saddahu anil baiti kuffarun Quraisy. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi bersama para sahabatnya datang ke Mekah untuk berumrah. Maka kafir Quraisy keluar untuk memerangi Nabi SAW dan mencegah atau menghalangi beliau. Fahasala bainahum sulh, maka ketika dihalangi dari umrah saat itu pada tahun ke-6, terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Min bawadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu yarji'una hadzal am. Di antara isi perjanjiannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan kembali pada tahun depan. Ya, pada saat itu, pada tahun itu, tahun perjanjian, beliau disuruh kembali ke Madinah. Ya, tidak jadi umrah. Wa yatuna fil amil qabil mu'tamirin, maka baru diizinkan untuk umrah pada tahun depannya. Wa yuqimuna fi Makkah salasata ayyam, dan boleh diizinkan untuk umrah pada tahun depannya hanya pada 3 hari, yaitu umrah qadha, karena saat itu, saat perjanjian Hudaybiyah atau sulh ya, saat itu tidak langsung diizinkan oleh kafir Quraisy. Ya. Faja'u fi sanati sabi'ah li umratil qadha, maka para kaum muslimin, Rasulullah berserta para sahabatnya datang pada tahun ke-7 untuk menunaikan umrah qadha. Maka orang-orang musyrik sebagiannya kepada sebagian yang lain berkata, tasyafian wasyamata, ya, sebagai bentuk ejekan, innahu sayaqdamu alaikum qaumun wa qad hanathum wa ad'afathum, ya, wa ad'afathum humma Yasrib. Sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu kaum yang telah dilemahkan oleh demam Madinah, ya. Sebagaimana kita sudah pahami pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas sedikit tentang hadis Quraniyin, hadis orang yang datang ke Madinah, masuk Islam dan mereka demam dan minta diobati dengan air kencing unta. Falamma balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlathum arada an yarudda qawlahum wa yaghidhahum fa amara ashabahu an yusri'u illa fima baina rukni al-yamani wa rukni alladhi fihi al-hajar aswad, sebagaimana tadi saya katakan, fayamshu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, menginginkan untuk membantah ucapan mereka, orang-orang kafir Quraisy, dan membuat kesal mereka.
agar para sahabat berjalan lebih cepat di antara kecuali dua rukun, ya, antara rukun Yamani di sebelah selatan sebagaimana yang kemarin saya gambarkan dan Hajar Aswad. Rukun Yamani adalah di sebelah selatan sebelah barat dan Hajar Aswad adalah sebelah selatan di bagian timur. Lalu di antara dua rukun itu adalah berjalan biasa. Rifqan bihim sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabat. Hina yakunun baina ruknaini la yarahumul musyrikun, yang mana ketika melewati dua rukun tersebut orang-orang musyrik tidak melihat para sahabat ketika tawaf. Alladzina tasallaquna jabala Qaiqan, yang mana orang-orang musyrik itu memanjat gunung Qaiqan liyangduru ilal muslimin. Mereka memanjat gunung atau memanjat bukit sengaja ingin melihat orang-orang muslim bertawaf mengelilingi Ka'bah. Wa ghadahum dzalika hatta qalu innahum illa kal ghazalan. Tetapi ketika melihat kaum muslimin begitu semangat ketika tawaf, ya, sedikit berlari-lari kecil, maka orang-orang musyrik pun mengatakan inhum illa kal ghazalan, ya. Tidaklah mereka kecuali seperti kijang-kijang, ya, seperti kijang-kijang yang berlarian. Fakana hadzal ramlu sunnatun muttaba'ah fi tawafil qadim ila Makkah, yang mana ramel ini, berlari-lari kecil ini menjadi sunnah yang diikuti ketika tawaf kudum, ya, tawaf kedatangan ke Mekah. Tadzakuran liwaqi'i salafina al-madin wa ta'asyan bihim fi mawaqifihim al-hamidah, sebagai bentuk mengingat apa yang terjadi pada salaf kita, ya, pada Rasulullah SAW ketika awal kali tawaf itu diejek oleh orang-orang musyrik. Wa ta'asyan bihim, ya, sebagai bentuk peneladanan kepada mereka apa yang menjadi sikap mereka yang terpuji. Wa musawaratihim asyadidah, dan bentuk kesabaran mereka yang kuat. Wa maqamu fihi min jalilil a'mal linusratid din wa i'la'i kalimatillah, dan apa yang mereka tegakkan di dalamnya berupa upaya luar biasa, amalan yang luar biasa dalam membela Islam, membela agama dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Razaqanallahu ittiba'ahum wa iqtifa'ihum asarihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa sikap meneladani para sahabat Nabi. Amin ya mujibas sailin. Beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ramalu fil ashwatis salasa al-awwal ma'ada bainar ruknaini. Ini pertama, sebelum di nasakh, ya, awalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama tawaf, kecuali di antara 2 rukun. Rukun apa? Pak Abu Abdurrazak barusan tadi, di antara 2 rukun, rukun apa tadi? Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad atau rukun syarqi. Faqad rakhasa lahum fi tarkihi. Rasulullah SAW memberi keringanan untuk meninggalkan lari-lari tersebut. Ibqa'an alaihim wa dzalika fi umratil qadha, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka, yang mana ini adalah pada saat umrah qadha. Wayat istihbabu fi kulli salasa wa tahqiqul bahsi fil hadis alladhi ba'da hadha insyaallah, dan akan dijelaskan disunahkan seluruh putaran tanpa berhenti,
ya maksudnya tanpa disela dengan jalan biasa di 3 putaran pertama pada hadis berikutnya insyaallah. Yang kedua, istihbabur ramli fi kulli tawafin waqa ba'da qudum sawa'un akana linusukin amla. Fa fi sahihi Muslim kana dzalika idza tawafa tawaf al-awwal. Zahir pada hadis ini adalah disunahkan raml pada setiap tawaf setelah datang ke Madinah, ke Mekah. Setelah datang ke Mekah. Apakah untuk nusuk ya, untuk ihram, ya, rangkaian ibadah haji ataukah umroh ataukah dalam keadaan halal. Ya. Dalam Sahih Muslim dijelaskan kana dzalika idza tawafat tawaf al-awwal. Hal ini apabila ketika seorang muslim tawaf pada saat kedatangan saja. Kemudian yang ketiga, izharul quwwah wal jild amama a'da'iddin, yaitu menampakkan kekuatan dan ketangguhan di hadapan musuh. Ighadhah lahum, sebagai bentuk membuat kesal mereka. Ighadhatan lahum wa tauhinan li'azmihim, sebagai bentuk melemahkan semangat mereka. Wa fattan fi a'dadihim, dan mematahkan tekad mereka. Wa fattan fi a'dadihim, yaitu mematahkan tekad musuh. Tentunya dengan cara-cara yang maslahat, cara-cara yang maslahatnya lebih dominan, tidak dengan cara-cara yang membahayakan. Faedah keempat, anna minal hikmah fi ramlil an tadzakur hali salafina salih, tadzakur hali salafina salih fi katsiri min manasiki al-hajj kasahyi wa ramil jimar wal hadi wa ghairiha. Di antara hikmah di dalam ramal saat ini adalah sebagai bentuk mengingat salaf kita, ya, bagaimana kondisi mereka awal kali adanya rangkaian ibadah dalam haji dan umrah, ya. Sehingga walaupun ada kaidah, ya, al-illatu yaduru ala al-ibadah yaduru ala illatiha, kalau tidak salah, wujudan aw adaman, ya, bahwasanya suatu ibadah itu berkisar kepada ilahnya, kepada alasannya, ada ataukah tidak, maka tidak berlaku pada kondisi-kondisi ini. Tidak berlaku pada kondisi-kondisi ini yang mana pada awalnya adalah sebagai bentuk membuat kesal musuh-musuh Allah. Tetapi walaupun saat ini tidak ada musuh-musuh Allah yang melihat tawaf kaum muslimin, maka syariat itu tetap berlaku. Begitu pula ketika melempar jumroh, sa'i, itu semua ada kronologinya. Tetapi walaupun ilah-ilahnya sudah dicabut, tetapi tetap berlaku pada sebagian kondisi. Sehingga rangkaian ibadah haji itu lebih tepat masuk kepada ibadah tauqifiyah, walaupun sebagian hikmahnya sudah kita ketahui. Kemudian yang kelima, lau fata ramlu fi salasatil awwal fa innahu la yaqdihi. Seandainya karena berdesakannya kaum muslimin dalam tawaf lalu tidak bisa berlari-lari kecil, ya, karena saking padatnya, maka tidak diqadha pada putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Li'anal matluba fil arba'atil baqiyah al-masyu, karena yang dituntut pada
4 putaran yang tersisa adalah jalan biasa. Fala yakhlif hayatuhunna fatakunu sunnah fatamahalluha. Apabila memang tidak ada alasan untuk bisa rommel pada saat 3 putaran pertama, maka tidak ada qadha untuk 4 putaran yang tersisa, sehingga sunnah tersebut tidak bisa diqadha. Kemudian faedah ke-6, barangkali tidak disebutkan pada sebagian kitab yang sebelum direvisi. Ar-ramlu mutakhassis birrijal duna nisa. Bahwasanya rommel, lari-lari kecil adalah dikhususkan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Li'annahu matlubun minhunna as-sitr. Karena yang dituntut untuk para wanita adalah lebih tertutup, sehingga gerakannya pun dituntut lebih halus, lebih lembut, tidak sebagaimana gerakan kaum laki-laki yang lebih lebih banyak bergerak. Ya. Baik, kita masuk pada hadis ke-3, hadis ke-222. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah idza istalama ar-ruknal aswad awwala ma yatufu yakhubbu salasata ashwat. Ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah. Apabila awal kali tawaf, maka beliau menyentuh rukun Hajar Aswad. Lalu setelah itu berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Yakhubu itu adalah jenis lari, ya, jenis lari dan sinonim atau muradif dengan ar-rammel. Makna umum dari hadis ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk orang yang semangat untuk mengikuti amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahuinya. Beliau semangat dalam menelitinya, mencarinya. Walidha fa innahu yasifu tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau menggambarkan bagaimana tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yakunu ba'da qudumihi bi annahu yarmulu fil ashwaqi thalathati kulliha. Nah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf saat pertama kali datang ke Mekah, bahwa beliau rommel pada 3 putaran pertama seluruhnya. Nah, di sini ketahuan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah antara 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, adalah ketika umroh qadha saja pada awal kali tawaf. Adapun pada kejadian yang lain, pada hadis Ibnu Umar ini dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh putaran 3 putaran pertama adalah berlari-lari kecil. Yakhubu salasata ashwaq. Jadi di sini tidak dikecualikan adanya jalan kaki sebentar. Ba'da an yastalimal hajar al-aswad alladhi huwa mubtada'u kulli tawaf. Beliau berlari-lari beliau rommel setelah menyentuh Hajar Aswad pada kali masuk, ya, pada awal kali masuk ke area Ka'bah. Awal kali sebelum tawaf beliau menyentuh Hajar Aswad terlebih dahulu. Beliau berlari-lari kecil 3 kali tadzakurna li halihim sabiqah, sebagai bentuk mengenang kondisi mereka terdahulu, yaitu pada saat awal kali tawaf, pada saat umroh qadha.
yauma kanu yaf'alunahu ighadatan lil musyrikin, pada saat mereka melakukannya untuk membuat kesal, ya, memancing amarah orang-orang musyrik. Sebagaimana orang-orang musyrik juga membuat ejekan, ya, olok-olokan kepada kaum muslimin yang menganggap kekuatan mereka adalah lemah, maka Rasulullah berusaha membalasnya. Dari hadis ketiga ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah istihbabul khubab, ya, disunahkannya lari-lari kecil, atau kata lainnya adalah romal, fil ashwatis salasatil uwal kulliha, pada 3 putaran pertama seluruhnya. Jadi hadis ketiga ini menasah atau menghapus hukum dari hadis kedua yang diriwayatkan siapa tadi? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan apa tadi? Tawaf pada saat kali pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah untuk umroh qadha. Anak izin minum dulu. Kita lanjut. Pada saat tawaf kudum, maka di sini kita mengetahui ada beberapa jenis tawaf. Yang pertama adalah tawaf kudum. Yang kedua adalah tawaf ifadah atau tawaf umrah. Yang ketiga tawaf wada', tawaf perpisahan. Yang pertama tawaf kudum, tawaf kedatangan. Kemudian tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan setelah selesai sa'i. Fil umrah, ya, sebagai rukun dari rukun umrah, dilakukan setelah sa'i pada saat umrah, atau pada saat tahallul, pada saat setelah tahallul atau sebelumnya bila orang yang melakukan haji yang didahulukan dengan umrah. Setelah tahallul atau sebelumnya bagi yang mendahulukan umrah pada rangkaian haji. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada', tawaf perpisahan, tawaf sesi terakhir sebelum keluar dari area Baitul Haram, setelah selesai melaksanakan rangkaian manasik. Dan yang keempat adalah tawaf sunnah, tawaf kapanpun, baik saat ihram atau saat halal. Ini tawaf sunnah. Faedah kedua, al-mashyu fil arba'atil baqiyah minha, disunahkan untuk berjalan pada 4 putaran yang tersisa. Walau fatahu ba'du ramli au kulluha fi salasatil uwal li'annaha sunnatun fata mahalluha. Apabila terlewat melakukan sunnah raml pada 3 putaran pertama, maka tidak disunahkan untuk mengqadhanya pada 4 putaran tersisa, karena memang 4 putaran tersisa adalah disunahkan untuk jalan biasa, sehingga pada 4 putaran tersisa tidak dilakukan dengan berjalan cepat. Faedah ketiga, al-khabab fil ashwatis salasatil awal kulluha huwa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan-jalan cepat pada 3 putaran pertama seluruhnya adalah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah umroh qadha, yang mana saat itu saat umroh qadha diselingi dengan jalan-jalan biasa pada saat melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan ini
dinasah ya, dinasah dengan hadis Ibnu Umar ini. Li'annahu mutaakhir wa li'anna ad-dha'fa al-mani' min ar-raml fiha qad zala. Dan hadis Ibnu Umar ini dikatakan oleh Syekh Al-Bassam adalah datang terakhir. Dan kelemahan yang menimpa Nabi dan para sahabat sudah hilang. Ya, karena pada saat umrah qadha adalah kondisinya adalah masih berseteru dengan orang-orang kafir Quraisy. Sepertinya sudah adzan, Pak. Oke, kita jeda terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Pada faidah sebelumnya disebutkan bahwa jalan biasa di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad adalah mansukh ya. Mansukh dan dinasah dengan hadis Ibnu Umar. Sebelumnya saya sebutkan kaidah yaitu al-ibadah yaduru ala ilatiha. Yang benar adalah al-hukmu yaduru ala ilatihi ya. Wujudan aw adaman. Walaupun kaidah ini ada, tetapi tidak berlaku untuk masalah rommel pada saat tawaf. Alasannya mengapa? Karena Nabi SAW tetap melaksanakan rommel tersebut pada saat tawaf berikutnya. Pada saat tawaf berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sunnah tersebut tetap ada. Sunnah tersebut tetap ada, walaupun ilahnya adalah sudah hilang. Kemudian yang keempat, ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zawali sababihi litadzakkuri tilkal hal allati kanu 'alaiha. Nah, ini alasan mengapa ramal Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan agak cepat. Setelah hilangnya, sebabnya adalah untuk mengingat atau mengenang kondisi pertama ketika mereka dahulu tawaf. Wa nahnu narmulu ihya'an litilka adzikra. Dan kita pun tetap rommel ketika tawaf bila Allah Subhanahu wa taala berikan atau karuniakan kita rizki baik umrah atau tawaf, tetap melakukan rommel sebagai bentuk menghidupkan untuk kenangan tersebut ya. Menghidupkan kenangan tersebut. Awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada saat umrah qadha. Faidah kelima, istilamul hajaril aswad. Istilamul hajaril aswad fi ibtida'i kulli tawaf. Disunahkan untuk menyentuh hajar aswad pada saat memulai tawaf. Pada saat memulai setiap tawaf. Wa inda mahadatihi, dan ketika melewatinya atau melintasinya. Fi kulli tawaf ya. Liman sahula alaihi dzalik, bagi siapapun yang mudah untuk menyentuhnya. Wa taqaddama masyru'iyatu takbilihi, dan telah berlalu penjelasan bahwasanya disunahkan pula untuk menciumnya sebagaimana hadis Umar bin Khattab. Kita masuk pada hadis ke berapa? Keempat ya. Keempat apa kelima? Keempat. Yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada haji wada', haji perpisahan, di atas unta. Yastalimur rukna bimihjan. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat. Dengan tongkat mihjan. Mihjan adalah tongkat yang bengkok ujungnya atau melengkung ujungnya. Di sini disebutkan pada makna umum hadis ini, beliau melakukan tawaf di atas kendaraan atau di atas unta saat itu adalah karena saat itu jumlah manusia mulai bertambah banyak. Di antara mereka ada yang beralasan man yuridun nazar ila sifati tawafihi. Ada yang beralasan ingin melihat
bagaimana sifat tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Wa minhum man yuridun nawar ila syakhsihil karim fasdahamu alaihi. Alasan kedua adalah ingin melihat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, sehingga mereka berdesak-desakan tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau naik unta untuk tawaf, sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Sekiranya beliau tawaf dengan berjalan, ya, tentu tidak semua orang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min kamali rufatihi bi ummatihi wa musawatihi bainahum an raqiba ala ba'irin. Di antara bentuk rahmat, ya, beliau yang sempurna untuk umatnya, dan sebagai bentuk persamaan antara mereka, beliau menaiki unta. Fa akhadha yatufu alaihi liyatasawa an-nas fi ru'yatihi. Maka beliau pun mulai bertawaf, ya, bersama manusia bersamaan agar mereka pun bisa melihat beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana ma'hu 'asan mahniyatir ra's, dan beliau membawa tongkat yang ujungnya melengkung. Fakana yastalimu biha rukn wa yuqabilul hajar kama jaa fi ru'yati Muslim fi riwayati Muslim li hadzal hadis. Beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, ya, karena jauh mungkin, ya. Wa yuqabilul hajar, dan mencium Hajar Aswad, sebagaimana datang dalam riwayat Muslim pada hadis ini. Faedah dari hadis keempat ini, yang pertama adalah jawazut tawaf raqiban ma'al udhr. Boleh tawaf di atas kendaraan bila ada udzur. Tetapi bila tidak ada udzur, maka tidak boleh bermudah-mudahan untuk tawaf di atas kendaraan, ya. Karena akan membedakan diri dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Misalkan seorang pejabat, ya, pakai apa, mobil apa tuh, mobil olahraga apa tuh yang cetok gitu, golf, ya, mobil golf yang apa suaranya sangat lembut, ya. Li'annal masya afdol, karena di sini disebutkan bahwasanya berjalan kaki itu lebih utama. Wa inna ma raqibanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil maslahah. Hanyalah Rasulullah SAW mengendarai unta saat itu adalah untuk maslahat. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala mengatakan, wa huwa anna syai'a qad yakunu rajihan bin nadhari ila mahallihi fa idza aradahu amrun akhar arjahu minhu quddima 'alal awwal. Terkadang bahwasanya sesuatu itu rajih, kuat dalam suatu kondisi, tetapi bila dihadapkan pada kondisi lain, maka kondisi lain itu diutamakan. Maka kondisi lain adalah diutamakan min ghairi an tazula fadilatal awal, tetapi tetap tidak menghilangkan keutamaan rajih yang pertama, hal yang kuat yang pertama. Fa idza zalal mu'arid ar-rajih adal hukmul awal. Apabila tidak lagi berhadapan dengan kondisi lain, maka hal yang rajih pertama kali adalah tetap dikembalikan hukumnya, yaitu diutamakan. Semisal dalam hal ini adalah bahwasanya sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Tetapi dalam kondisi setelah selesai sholat langsung, maka yang diutamakan adalah zikir setelah sholat, ya, karena zikir setelah sholat adalah muqayyad, diikat dengan setelah sholat, sehingga tidak dianjurkan setelah sholat langsung membaca Al-Quran. Kemudian faedah kedua, istihbabu istilami rukni bil yad in amkan wa illa fabi asa wa nahwiha. Dianjurkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangan secara langsung bila memungkinkan. Bila tidak, maka bisa dengan tongkat. Bisyartin alla yu'adzi bihin nas, dengan syarat agar
selama tongkat tersebut tidak mengganggu orang lain. Tetapi bila orang-orang yang mutawif yang tawaf itu semuanya membawa tongkat, khawatir nyamplok wong liya malah ganggu. Jadi dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, ja'a fi muslimin ziyadah. Yang ketiga adalah ja'a fi muslimin ziyadah wa yuqabilul mihjan. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mencium tongkatnya, bukan hajar aswadnya. Wa akhraja Muslimun an Ibnu Umar marfu'an annahu istalamal hajar biyadihi summa qabbalaha. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyentuh hajar dengan tangannya dan beliau mencium tangannya. Di sini masih agak rancu. Summa qabbalaha di sini apakah mencium hajar aswadnya ataukah tangannya? Maka diperjelas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata beliau, wa bihadza qala al-jumhur inna sunnata an yastalima rukna wa yuqabbilu yadahu. Nah, di sini diperjelas oleh Ibnu Hajar. Dengan ini jumhur berpendapat bahwasanya di antara sunnah adalah seseorang menyentuh rukun, yaitu menyentuh hajar aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya. Tentunya apabila sangat susah untuk mencium bantul hajar aswad langsung, misalkan sangat berdesakan, hanya mampu menyentuh dari kejauhan, maka itu sudah cukup. Karena Nabi SAW sendiri dalam riwayat Ibnu Umar ini adalah melakukannya. Wa idza lam yastati' an yastalimahu biyadihi istalamu bi syai'in wa qabbala dzalika syai'. Begitupun bila tidak mampu menyentuh dengan tangan langsung, boleh dengan alat bantu semisal tongkat atau alat lain yang bisa kita bawa ketika tawaf, entah itu buku ataukah sorban, barangkali sorban di kayak tongkat bisa nggak? Kayak anak-anak dulu pas zaman kita masih suka tomprek malam-malam tuh. Mas Rian ngalami zaman tomprek nggak? Enggak, zaman saya masih sampai SMP. Kemudian yang keempat, izharul alim af'alahu ma'a aqwalihi litahsula bihil qudwah al-kamilah wa ta'liman nafi'. Seorang alim hendaknya memperlihatkan amalannya disertai dengan penjelasan. Disertai dengan penjelasan. Tidak sekedar mencontohkan tetapi tidak dijelaskan, sehingga orang lain yang melihatnya bisa mencontohnya dengan baik dan menjadi pengajaran yang bermanfaat. Kemudian faidah kelima, Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala mengatakan, wastadalla fil hadisi ala taharati bauli ma yu'kalu lahmuhu. Dari sini dapat diambil kesimpulan, diambil istidlal dari hadis ini bahwa hewan yang dimakan dagingnya adalah toharo, suci. Min haitsu innahu la yu'man baulul ba'ir fi asna'i tawaf fil masjid. Karena kalau membawa tawaf dengan kendaraan, yaitu unta pada saat itu, tentunya tidak aman dari air kencing unta di saat mengelilingi Ka'bah. Walau kana najasan lam ya'ridin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah lin najasah. Seandainya kotoran unta itu najis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan sesuatu yang najis. Lalu kata beliau, waqad mana'a li ta'dhimil masajid ma huwa akhafu min hadha. Padahal Rasulullah SAW melarang apa yang lebih ringan dari najis. Ya, apa yang lebih ringan dari najis. Misal Rasulullah SAW melarang
meludah di masjid, padahal ludah itu najis apa bukan? Bukan, tetapi sesuatu yang mengganggu, menjijikkan barangkali karena ada kental-kentalnya. Contoh lain, Rasulullah SAW memakruhkan orang yang makan saum, orang yang makan bawang putih atau bawang merah, atau dikiaskan dengan hal-hal yang lain yang aromanya kuat menusuk, ya, semisal makan pete, apalagi jengkol, atau habis bekerja di bangunan tanpa mandi terlebih dahulu, tanpa ganti pakaian langsung ikut jamaah, maka ini juga dilarang, padahal itu tidak najis. Keringat itu tidak najis. Contoh lain apa? Hal yang tidak najis tapi dilarang Nabi, semisal gaduh di dalam masjid berisik, itu pun sebenarnya tidak sampai haram, tetapi hal yang mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat ataukah berzikir ataukah sedang membaca Al-Quran, tetapi dilarang oleh Nabi bukan karena haramnya, tetapi karena makruhnya, mengganggunya. Tentunya hal yang lebih besar dari 3 contoh tersebut, yaitu najisnya unta, sebagian dari pendapat, ya, mazhab yang 4, tentu Nabi SAW lebih utama untuk menghindarkan unta dari masuk area Ka'bah. Kata beliau, kata Ibnu Daqiq, wal aslu thahara illa bidalil. Asalnya bahwasanya kotoran unta adalah suci kecuali dengan dalil. Wa dalil huna ayyadal asl, ya. Bahkan dari hadis ini menguatkan hadis Uraniyin yang 2 pekan lalu kita bahas. Faedah tambahan sebelum kita masuk faedah ke-6. Kita tahu bahwasanya Ibnu Daqiq Al-Id, beliau adalah seorang Syafi'i. Apa pendapat Syafi'i tentang air kencing unta? Nah, najis. Penggunanya sebagai obat, ya, demam itu sebagai istisna, sebagai pengecualian. Tetapi di sini sekali lagi kita melihat, ya, keteladanan para ulama ketika melihat dalil yang lebih kuat, keluar sebagian ijtihadnya untuk mengikuti dalil yang lebih kuat. Yaitu apa? Merujihkan pendapat bahwasanya kencing unta adalah toharoh. Ya, sekali lagi kita diberi contoh kasus, ya, ulama yang lepas, ya, dari madhabnya, padahal, ya, sekali lagi itu tadi, walaupun madrasah mereka adalah madrasah mungkin Hambali, sebagaimana pada pembahasan yang lalu Syekh Abdul bin Abdurrahman Al-Basam adalah seorang Hambali, tetapi beliau lebih mencocoki pendapatnya Abu Hanifah. Begitupun ini sekarang Ibnu Daqiq Al-Id lebih mencocoki pendapat Hambali ketika membahas tentang air kencing unta. Baik, kita lanjut kepada pembahasan ke-6. Kayaknya asik kalau kita selesaikan ini, tinggal 1 hadis. Diizinkan apa enggak Ustaz? Ustaz Abid, boleh. Yang ke-6, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wal iksaru minat tawafi bil baiti minal a'malis sholihah. Yang lebih afdol adalah memperbanyak tawaf di Baitullah. Fa huwa afdal min an yakhruja ar-rajulu minal haram wa ya'ti bi umratin makkiyah. Daripada seseorang keluar, ya, dari area haram untuk memperbanyak umroh, ya. Ini terutama bagi penduduk Mekah. Disebut umroh makkiyah adalah umroh khusus penduduk Mekah. Kata beliau, fa inna hadza lam yakun min amali sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar wala raghiba fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena hal ini, ya, bukan dari amalan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan tidak pula dimotivasi, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu teliti hal ini. Dalam kasus Aisyah radhiyallahu taala anha pernah keluar dari area Mekah untuk melakukan umrah, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar. Ternyata di sini pun ada perselisihan pendapat, dan inilah pendapat jumhur ulama bahwasanya boleh seseorang keluar dari area
Mekah ya, keluar area halal untuk umrah. Tentunya pada kondisi khusus ya, karena Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu tidak membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian manasik karena saat itu beliau terkena haid, sehingga beliau mengundur sedikit sampai waktu halal baru umrah dan ditemani oleh Abdurrahman. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pendapatnya lebih kuat tentunya, ya, bahwasanya memperbanyak umrah dengan bolak-balik ke area halal itu tidak disunahkan. Lalu bagaimana ketika ada hajat khusus, semisal tadi ya, seorang wanita saat itu adalah haid sehingga tidak disarankan untuk tawaf dan seterusnya yang membutuhkan kesucian, maka boleh menundanya ya. Dan sedangkan pendapat jumhur itu lebih luas, membolehkan sesuatu yang memang pada asalnya pernah dipraktekkan oleh salah satu ummatul mukminin, dipraktekkan oleh Aisyah, salah satu ummatul mukminin. Tentunya hal ini perkaranya luas, walaupun dalam satu sisi pendapat Ibnu Taimiyah adalah mencocoki kebenaran, tetapi tentunya tidak menggeneralisasi semua keadaan. Kita masuk pada hadis terakhir pada bab ini. Al-Mu'allif membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti illa ruknaini al-yamaniyaini. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dari Baitul Haram kecuali dua rukun ya, kecuali dua rukun Yaman. Kita lihat di Gharibul Hadis. Al-Yamaniyah ini adalah nisbah kepada Al-Yaman secara umum. Sebagaimana dua qamar, dua bulan itu dinisbatkan kepada matahari dan bulan. Umarain dinisbatkan kepada Abu Bakar dan Umar. Abawain, dua bapak, adalah nisbat kepada ibu dan bapak. Jadi pada bahasa Arab ini ma'ruf ya. Yang dimaksud dengan Yamaniyah ini adalah rukun Yaman dan Hajar Aswad, dan lebih ditonjolkan Yamannya. Makna dari hadis ini bahwasanya Baitullah Al-Haram memiliki 4 rukun, 4 sudut ya. Falirukni syarqi minha fadilatan. Adapun untuk rukun syarqi, yaitu yang di bawahnya ada Hajar Aswad dan di sampingnya ada pintu Ka'bah, ada 2 keutamaan. Yang pertama adalah kaunu ala qawaid Ibrahim alaihi salam. Ya. Hajar Aswad, ya, rukun Hajar Aswad ini berada pada pondasi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah kaunul Hajar Aswad fihi. Dan keutamaan rukun syarqi yang kedua adalah bahwa di sudut tersebut ada Hajar Aswad. Ini 2 keutamaan untuk rukun syarqi. Yang pertama apa? Dia berada pada pondasi Ibrahim, tidak dirubah. Dan yang kedua ada Hajar Aswad di bawahnya. Adapun rukun Yamani hanya memiliki 1 keutamaan, yaitu wa huwa kaunuhu ala qawaid Ibrahim. Yaitu rukun Yamani ini adalah berada pada pondasi Ibrahim. Maksudnya pondasi Ibrahim bukan makom Ibrahim, ya, bukan. Tetapi masih tetap pada pondasi bangunan Ibrahim yang tidak dirubah. Adapun yang rukun Syami dan rukun Iraqi ada sedikit perubahan. Walaysa li Syami wal Iraqi syai'un min hadza. Adapun rukun Syami dan Iraqi tidak memiliki keutamaan tersebut. Karena taksisahuma dakhilu an asasi Ibrahim, karena 2 sudut Syami dan Iraqi ini sudah keluar dari pondasi Ibrahim. Yang mana beliau alaihi salatu wasalam, alaihi salam, mengeluarkan
hajar dari Ka'bah dari sudutnya, dari sudut tersebut, dari arah tersebut. Walihada fa innahu yushra'u istilamul hajaril aswad wa taqbiluhu. Oleh karena itu disyariatkan untuk menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Ini di rukun apa tadi? Rukun syarqi, yang di bawahnya ada batu hitam, dan yang kedua adalah masih pada pondasi Ibrahim. Ya, sekali lagi pondasi Ibrahim bukan makom Ibrahim. Pondasi itu adalah awal kali pondasi tersebut pugar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yusra istilamu ar-rukni al-yamani bila takbil. Adapun sudut Yamani hanya disunahkan untuk menyentuhnya tetapi tidak dicium. Wala yushra'u fi haqqir ruknaini al-baqiyaini istilam wala takbil. Adapun sudut Syam yang di sebelah utara bagian barat dan rukun Iraqi yaitu bagian utara sebagian timur, maka tidak disunahkan untuk menyentuh, tidak pula menciumnya. Jadi yang disunahkan untuk disentuh adalah bagian selatan, ya, bagian yang ada hajar aswadnya dan bagian rukun Yamani. Wa syar'u mabnahu 'ala al-ittiba' la 'ala al-ihdas wal ibtida'. Dan syariat dasarnya adalah hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengada-ada ataupun membuat bid'ah. Wallahu fi syar'i hikamun wa asrar. Dan afwan walillah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki syariatnya, ya, memiliki hikmah dan rahasia pada syariatnya. Faedah pada hadis terakhir ini yaitu disunahkan untuk mencium dua rukun, menyentuh, ya. Disunahkan untuk menyentuh dua rukun yaitu Yamani dan rukun Al-Hajar. Adapun untuk rukun hajar adalah disunahkan untuk menyentuh dan menciumnya in amkana bila masyaqqah, bila memungkinkan dan tidak menyusahkan. Sehingga apabila menyusahkan maka tidak dianjurkan. Bila tidak memungkinkan untuk mencium langsung, maka cukup sentuh dan cium tangan kita. Dan bila pun tidak memungkinkan, maka cukup dengan sesuatu yang bisa memperantarainya dan mencium apa yang menjadi perantara tersebut, apakah itu pulpen atau itu tongkat dan seterusnya. Fa in adza wa syaqqa ala nafsihi aw ghairihi asyara ilaihi. Bila pun tidak menggunakan tongkat, ya karena akan mengganggu orang lain, maka cukup diisyaratkan saja. Walam yuqabbil yadahu, dan tidak dicium tangannya. Dicium tangan ketika mampu menyentuh batunya. Wa ruknul yamani in tumkin min istilamihi istalimhu. Adapun sudut Yamani bila memungkinkan untuk disentuh maka sentuhlah. Wa illam yatamakkan lam yusyri ilaihi. Bila tidak memungkinkan untuk disentuh maka tidak perlu berisyarat ke rukun Yamani. Li'annahu lam yarid wa syar'u fil ibadat naqlun wa sima'. Adapun apabila, ya, tidak memungkinkan untuk disentuh maka tidak perlu berisyarat karena tidak ada riwayatnya dalam hal ini. Karena syariat dalam ibadah adalah menukil dan mendengar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun rukun Yamani maka tidak dicium menurut pendapat yang benar. Adapun seluruh sudut Baitullah, ya, Syamani yaitu Syamayani, rukun Syam dan Irak, begitu pula makam Ibrahim maka tidak dicium, tidak pula disentuh, dengan kesepakatan kaum muslimin al-muttabi'ina li sunnah al-mutawatirah, yang mana mereka adalah mengikuti sunnah Nabi SAW yang mutawatirah. Dan mereka sepakat bahwasanya, ya, annahu la tuqabbal al-hajar al-nabawiyah al-hujrah,
Dan mereka sepakat pula untuk tidak mencium kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di Madinah, tidak pula menyentuhnya, tidak mencium, tidak pula menyentuhnya, karena akan menyerupai dengan Baitullah Al-Haram. Ya. Maka bila rumahnya saja, kamarnya saja tidak disunahkan untuk menyentuh, tidak pula disunahkan untuk mencium, maka bagaimana dengan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini lebih utama untuk tidak dicium, tidak pula disentuh. Adapun tawaf dengan sesuatu dari hal tersebut, maka ini termasuk bid'ah yang lebih besar, ya. Bid'ah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, ada memasyru'iyati istilamu ghairi ruknaini, tidak ada disyariatkannya menyentuh dua sudut, ya. Ghairu ruknaini al-yamaniyaini, tidak disunahkan untuk menyentuh selain dua rukun Yaman, yaitu rukun Syam dan Irak. Tidak pula tempat-tempat yang lain yang suci, ya. Semisal makam Ibrahim, Gunung Rahmah di Arafah, atau Masyaril Haram di Musdalifah, Raudhah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Raudhah di mana? Antara mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sakhrati Baitul Maqdis, yaitu batu besar di Baitul Maqdis, ini juga tidak disyariatkan untuk disentuh ataukah dicium. Karena syariat itu diambil dari yang memberi syariat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ziyadah wala ghulu, tanpa adanya tambahan dan tidak pula berlebih-lebihan, wala nuqsan wala jafa, tidak pula mengurangi atau meremehkan. Wa man syara'a ibadatan lam yashra'ha Allahu wa rasuluhu faqad kadzdzaba Allah subhanahu wa ta'ala fi qoulihi al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Barang siapa membuat syariat, ya, mensyariatkan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala pada firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wastadraka ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia seakan-akan sudah mengoreksi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku telah tinggalkan untuk kalian jalan yang terang, lailuha kanahariha, yang mana malamnya itu seperti siangnya. Wa innana lanara man yukhillu bi sholatil fardi, kita benar-benar melihat ada orang yang melalaikan sholat fardu, wa yusallimu ma'al imami au qablah, bahkan ada yang salam membersamai imam atau sebelumnya, liyakunal awwal fi taqbilil hajaril aswad, tujuannya apa? Agar cepat-cepatan mencium hajar aswad. Wa kullu hadza min atharil jahl, ini adalah pengaruh dari kebodohan. Wa qilatun nasihina wal mursyidin, dan ini karena kurangnya orang yang menasihatinya lagi memberikan bimbingan. Falaqad insarafna ila hubbid dunya, kita telah terjebak dalam kecintaan terhadap dunia, alladzi huwa ra'su kulli khati'ah, yang mana ini menjadi sumber segala kesalahan. Wa tarakna awamirallahi ta'ala wara'a dhuhurina, dan kita telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di belakang punggung-punggung kita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali, ya. Ini adalah sedikit penjelasan beberapa kesalahan terkait dengan tawaf, ya. Di antara hal yang lain yang mungkin tidak dijelaskan oleh beliau adalah keyakinan ketika mencium hajar aswad itu mendatangkan berkah atau tabaruk. Ini pun tidak tepat, sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Demikian yang bisa kita bawakan malam ini. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.